Asik ya nyantai di rooftop. Nah, mumpung di rooftop nih, Nal. Ada satu hal yang sebenarnya ini apa yang jadi pertanyaan, jadi anggapan dan jadi presiden buruk nih bagi semua orang lah yang jelas ya. Karena kita masih nganggur ya kan. Kita bahas tentang kuliah gimana? Asik. Kuliah enggak penting ya? Kalau aku sih nggak penting. Kenapa? Kuliah ini kan termasuk pendidikan. Ya. Jadi menurut saya pribadi sih sangat-sangat penting lah. Cuman mungkin ada beberapa orang yang anggap itu nggak penting gitu. Ya, termasuk aku lah. Nah, kalau aku bilang enggak penting gimana maksudnya? Apa alasannya? Sebenarnya jenjang pendidikan di Indonesia tuh cukup sampai SMA aja sih. Karena kurikulum pendidikan juga nggak ada ngarahkan kita ke profesi apa, sama untuk kedepannya pekerjaan kita tuh apa. Atau cukup hanya sebatas baca tulis doang udah cukup gitu? Nah, itu sebenarnya udah cukup asal kita punya pemikiran yang maju. Dan tidak berhenti. Nah, kau tadi kan bilang kuliah kampus kau tinggalin kan? Banyak faktor loh bang. Salah satunya aku ya terlalu cepat dewasa sih menurut aku. Cepat dewasa. Karena pergaulan aku juga kan sama yang lebih tua dari aku. Misal ya katakanlah yang paling tua itu 20 tahun dari aku. Itu yang paling tua bener. Konal, Apa nih bang? kan kau udah selesai nih ya? Udah selesai. Dan kau anggapnya penting. Sangat-sangat penting sih. Apalagi kita ngelihat sikon atau ngelihat stratanya sebuah pekerjaan di Indonesia tuh ngelihat dari jasa gitu. Ijazah, yang selembar kertas itu. Nah, sama kertas itu. Tapi masih nganggur enggak sekarang? Dibilang nganggur sih enggak bang, cuman ada kesibukan lah. Ada kesibukan. Meskipun kan enggak sesuai jurusan yang kita tempuh pada waktu kuliah gitu. Berarti kau masih terpaku sama itulah ya, sistem ijazah gitu ya. Enggak sih, jadi itu gini. Kenapa aku bilang kuliah itu penting bagi aku pribadi gitu? Karena ya enggak bisa kita pungkiri gitu bahwa Indonesia ini bukan seperti negara-negara luar gitu, bahwa mereka tuh lebih mengecap orang itu berpendidikan karena selembar kertas ketimbang orang itu nggak ada megang tuh Titel gitu ya. titel itu gitu lah. Berarti kan enggak begitu urgen berarti. Nah, tapi kan di dunia sekarang pekerjaan kayaknya jasa nomor 2 lah, kecuali di bidang-bidang tertentu pekerjaan. Iya sih. Iya, nomor 1 orang dalam kan. Jadi kok enggak ini kan kemarin tuh sempat berhenti kuliah. Berarti dia ini sempat kuliah dan berhenti kuliah. Oh iya betul. Nah, iya itu. Bukan enggak pernah kuliah gitu. Yang berarti dia ini Sempat merasakan lah. sempat merasakan lah. Oke. Dan mungkin kau anggap itu nggak penting gitu. Nggak penting untuk kehidupan yang akan datang lah. Awal aku nganggap itu emang penting, cuman setelah aku merasakannya, Dan itu yang aku merasa tidak penting. setelah kau merasakannya, kau tuh udah nganggap itu nggak penting gitu. Iya. Aku juga tanya ke kawan-kawan aku kan, rata-rata tuh karena orang tua, kebanyakan lah ya. Karena orang tua tuh ingin anaknya tuh ada titel gitu. Kau termasuk kali karena orang tua? Enggak. Awalnya sih aku karena orang tua terus kan, semenjak jalannya kuliah kan, aku lihat kok kuliah gini-gini ya. Justru aku jalannya tuh bagus tuh di organisasi gitu daripada di kuliahnya. Kalau kuliah sih Atau mungkin penyebab berhenti kuliah organisasi kali? Enggak sih itu. Jadi sebenarnya kalau kita menelaah pendidikan akhir yang kita sebut ini sebagai kuliah gitu, ya memang nggak bisa kita pungkiri bahwa ilmu di perkuliahan ini cuman 10% doang yang kita ambil atau yang kita serap gitu. Sisanya itu di organisasi. Dibalik lagi ke statement awal aku bahwa aku tuh ngikutin apa namanya? Jenjang pekerjaan syarat pekerjaan yang ada di Indonesia gitu. Bahwa titel lu nomor 1. Karena nggak bisa kita pungkiri bahwa setiap ada lowongan tuh minimal S1, minimal D3 gitu. Meskipun yang tadi kau bilang nomor 1 itu orang dalam. Tidak dipungkiri. Tidak pungkiri sih. Jadi yang paling parah syaratnya itu adalah berpenampilan menarik kok. Apalagi kayak di bank-bank gitu kan. Apalagi kayak kau rambut gondrong gitu. Nah, kau lulus SMA pun bisa wah langsung kerja. Jadi model kan? Atau jadi apa? Dan sebenarnya sih betul sih. Aku sebenarnya nggak mau kuliah. Cuma gara-gara tekanan orang tua, terus aku merasa nyaman di dunia perkuliahan itu. Ya, kau nyaman di dunia perkuliahan kah atau organisasinya?
di dunia perkuliahan itu ya. nyaman Oke, gitu, sip. nyaman. Banyak cewek kali. Salah satunya lah. Iya di Karena kelas. aku gabung di organisasi itu udah akhir-akhir semester gitu. Baru gabung. Dulu aku tuh lumayan anak-anak baik sih. Kumpul-kumpul lah. Kuliah pulang. Kalau ngomong-ngomong ijazah tadi itu kan, tadi itu kau bilang ijazah penting untuk kerjaan ya, Nal? Untuk kerjaan. Sepenting itu memangnya. Sangat-sangat penting. Kalau kau Dan? Jadi ijazah tuh nggak urgent-urgent sekali lah. Saya juga S1, S1 juga. cuman kuliah kerjanya ndak di bidangnya gitu loh. Nah banyak kan S1 tuh kuliah, lulus, terus kerjanya misal kebanyakan di bank ya, nggak salah ya. Bank sama finance. Ah, Jadi yang perlu diperbaiki ini apa nih, Bang? Ya kampus tuh kan ndak membuat tenaga ahli, ndak melahirkan tenaga ahli. Di Indonesia ini kan kampus-kampus kan ndak seluruh Indonesia, tapi kebanyakan ndak menelurkan atau melahirkan tenaga ahli gitu. Salah satunya kan sebenarnya mahasiswa itu lahir, lulus, misi satu dari antara tujuannya itu adalah peneliti kan, pekerja profesional atau proporsi, maksudnya sesuai dengan porsinya. Itu banyak faktor juga. Kalau dibilang kenapa tidak sesuai dengan jurusan, banyak faktor kan. Yang pertama faktornya lapangan kerja yang menyiapkan kawan-kawan yang lulus di bidang-bidang tertentu, ya di pendidikan. Banyak kan pendidikan atau sekolah-sekolah yang udah penuh gitu. Sementara calon-calon pendidik, calon-calon guru banyak lahir nih, banyak lulus. Ya, kalau di Kalbar kan banyak nih kan, STKIP setiap kabupaten ada. Itu SPD semua kan. Di Pontianak, Stain, Muhammadiyah, Untan, IKIP, itu SPD gitu. Sekali lulus berapa ribu tuh. Berarti yang abang maksud nih, yang tadi yang Wildan bilang tuh gini, ngapa sih setiap jurusan itu ndak sesuai dengan pekerjaannya gitu. Berarti tadi abang bilang yang kami simpulkan bahwa penyebabnya lapangan pekerjaan. Ketersediaan lapangan pekerjaan. Yang pertama, yang kedua, ya memang banyak yang ndak ada basicnya lah. Maksudnya yang ndak kuliah di jurusan ini karena memang ndak lulus di jurusan yang lain. Oh iya. Karena kan pilihan jurusan kan ada 2, ada 3 kan. ya, kuota pendidikan juga kan. Aku sendiri waktu itu kuliah bukan pengen jadi guru, tapi ilmunya gitu. Pengen jadi psikologi, di Pontianak ada psikologi, di Kalbar akhirnya milih konseling gitu karena berkaitan dengan psikologi. Dan itu menjadi pilihan. Dan aku rasa kawan-kawan yang lain juga banyak kan. Nah, bicara penting tidak penting kuliah itu akan menjadi penting kalau mahasiswanya menganggapnya tidak hanya melulu mendapatkan ilmu di kampus. Kalau kita berpikiran dapat segala sesuatunya di kampus, itu rasa itu yang membuat asumsi atau opini bahwa kuliah itu tidak penting. Ekspektasinya berarti berlebihan gitu. Ekspektasinya berlebihan. Ya nggak bisa kita pungkiri juga sih kenapa orang bilang kuliah itu nggak penting. Mungkin karena peran pemerintah yang membuka lapangan pekerjaan itu sangat-sangat sedikit gitu untuk menampung para sarjana nih kan. Banyak faktor. Yang pertama wadahnya, yang kedua ketika di jurusannya proporsi sesuai kerjaan sesuai dengan pendidikan, kadang gajinya gitu kan. Belum lagi faktor orang dalam. Jadi Dan kok nggak ada niat gitu mau nyambung kuliah lagi gitu? Bukan nyambung lah bahasanya, mau mulai lagi gitu. Mau mulai lagi gitu? Nggak ada niat mau mulai lagi? Kalau dibilang masih mau sih masih. Anjing. Cuman enggak di bidang aku yang sekarang, enggak di jurusan aku yang sekarang. Yang kemarin. Maksudnya lebih Jadi guru. enggak. Jadi enggak ada muka-muka guru doang. Pengen keluar. Apa? Itu sih mimpi aku yang belum. Pengen keluar, pengen kuliah di luar. Keluar luar negeri lah ya, bukan luar pulau. Oke. Soalnya kemarin tuh aku juga ada nilik-nilik berapa beasiswa luar negeri sih. Cuman itu 4 dari 4 administrasi yang aku masukkan, enggak ada yang lolos. Gara-gara bodoh. Bukan gara bodoh. Apa? Karena abstrak aku masih bermasalah gitu ya. Berarti cuma iseng-iseng doang gitu. Bukan iseng. Ya dari kembali ke lagi, aku tuh mimpi aku. Oh, mimpi aku jadi apa sebenarnya ini? Mimpi aku tuh apa? Aku mimpinya keluar. Enggak cita-cita ya. Iya mimpi keluar. Kalau cita-cita aku Jadi dokter. Nah, jadi apa? Pilot. dokter, cita-cita mak aku ke aku.
Cita-cita Aku kau. sebenarnya nggak punya cita-cita sih. Berarti kau nggak ada tujuan. Kalau kau itu, kau pengen keluar negeri itu cuma pengen keluar ya gitu. Nah, Anjir, upak. Nggak, tujuan hidup kau itu apa? Ini bukan acara Mario Teguh, bro. Apa yang kau dapatkan di bangku kuliah? Kau sendiri. balik ke SMA lagi itu loh. Ah. Ngulang lagi dari Nggak, awal. Dia muak kan, dapat di kampus dia muak di kuliah karena materinya sama. Itu alasannya. Nggak dapat apa-apa berarti dong. Karena sama. Kayak kita ngulang, kita udah kerjakan sampai jauh sampai ujung kan. Tiba-tiba ngulang lagi dari awal. Berarti kesimpulan itu nggak Gimana ada perasaan? apa-apa. Kau nggak dapat apa-apa berarti. Nah kau? Kecuali di luar kuliah lah ya. Organisasi gitu. Nah, itu baru aku dapat banyak kayak Nggak, ini pengalaman. organisasi internal kah eksternal? Karena internal kan juga termasuk perkuliahan. Aku ada dua. Aku masuk dua-duanya. Yang internal tuh paling aku cuma masuk BEM. Nah, kalau yang eksternal yang banyak tuh. Yang buat aku keluar-keluar. Nah, intinya dia nggak dapat apa-apa. Kau Kalau aku pribadi sih banyak yang aku dapatin. di bangku kuliah. Bukan di bangku kuliahnya sih, kok di bangku kuliah sedikit. Tapi di bangku organisasi internal di dunia perkuliahan lah. Banyak lah yang dapat kayak berani berargumen, berani berbicara di depan orang gitu. Manfaat setelah selesai kuliah yang didapat selama itu? Apa ya? Karena yang mengajarkan, Ada yang diterapkan nggak? maksudnya itu yang diterapkan di dunia perkuliahan yang dan saya terapkan di dunia yang sekarang ini tidak ada sih. Nggak ada. Berarti kau nggak dapat apa-apa dong di bangku kuliah. Waktu semasa kuliah. Selain dapat cewek ya. Cuma dapat ini sih, basic dikit adalah. Berarti kalian adalah orang-orang penyumbang dana yang bagus. Donatur tetap selama berkuliah di kampus lah ya. Lumayan. Kalau kita tidak sesuai dengan bidangnya, misalnya kayak guru. Guru kan di kuliah kan jurusan itu. Nah, ketika di keluar tidak menjadi guru, tidak semua ilmu yang didapat di kampus itu bisa dipakai. Hanya beberapa kayak ilmu komunikasi, kayak bimbingan karir, konseling karir lah. Paling hal-hal yang seperti itu lah. Yang paling bagus, yang paling terasa kan kalau di bangku kuliah itu kan relasi ya. Jadi intinya selama kuliah kalian tidak dapat apa-apa. Nah, dengar ya kawan-kawan ya. Dia tidak dapat apa-apa selama kuliah, zong, dia sama juga. Jadi bagi kalian yang ingin kuliah, pikir-pikir. Enggak sih, bukan pikir. Iya sih betul pikir. Itulah. Karena yang tadi karena yang namanya perkuliahan ini balik ke individu masing-masing gitu. Kalau emang kau benar-benar menekuni. Tapi kan kalau abang kan katanya nggak jadi guru kan. Tapi kan niat awal tuh emang ingin belajar psikologinya gitu kan. Ya, sesuai dengan tujuan awal aku lah. Nah sekarang kalau udah lah gitu udah selesai semua bahas kuliah gitu. Jadi pengalaman-pengalaman udah banyak yang didapatin. Nah di momen di saat sekarang nih, apa yang kalian buat atau kalian lakukan untuk diri sendiri dulu lah? Kalau aku pribadi sih kayak apapun aku kerjain gitu sebagai batu loncatan untuk basic kerjaan yang aku dapati semenjak kuliah dulu gitu. Karena aku kuliah dulu ngambil manajer SDM gitu. Dan sekarang gara-gara pandemi banyak perusahaan-perusahaan yang mengurangi karyawan. Jadi mau enggak mau lah apapun yang ada kerjain. Terus sekarang mesti ngisi waktu luang ya? Kalau ini pekerjaannya lumayan depannya sikat lah yang ini. Kalau prospeknya lumayan ke depannya ya. Ya. Udah pernah nyoba ijazah dimasukkan lamaran gitu di sekolah kan atau apa gitu? Maksudnya jasa? Ijazahmu kan udah selesai. Udah pernah masukin enggak? Udah 11. Belum ada yang dipanggil. 4 panggil, 3-nya enggak, satunya lolos. Cuman jauh penempatannya. Iya, kalau aku sih belajar lagi untuk kedepannya. Belajar di kayak sekarang kan aku udah menggeluti video editor gitu kan. Lebih ke digitalnya. Di dunia digital menjanjikan loh sekarang serba digitalisasi. Ya enak sih yang udah digitalisasi sekarang. Apalagi pas pandemi kayak gini kan. Wis, Semuanya digital. melesit. Kata. Ngapa anjir? Nah jadi simpulnya bahwa gini, kuliah ndak kuliah itu tuh bukan sesuatu yang bisa dikatakan bahwa itu menunjang Kehidupan. kehidupan, tapi itu menjadi salah satu
media yang membantu penunjang kehidupan. Itu loh. Ya kan? Jadi tidak masalah mau kuliah ataupun tidak, selagi terus berkembang, belajar dan berkembang, pasti jadi sesuatu nih. Gitu. Tujuannya yang paling penting kan kuncinya tadi dibilang sama kau kan, konsisten, istiqomah. Tapi saran aku kalau memang itu bagus belajar memang mau dari SMA, masih sekolah dan apa segala macam, dan itu dipelajarin sampai ahli. Iya. Belajar apa yang kau sukain lah di bidang kau. Nah kuliah itu urusan belakangan kan. Betul. Betul gak sih? Betul. Tangan. Makasih sharing-sharingnya. Bukan sharing sih, itu curhat. Thanks. Oke bang, lanjut bang.